Marilah kita bersama menyambut Hari Katina, hari persembahan. Jadi perayaan Katina adalah salah satu uposatha atau bahasa Indonesianya perayaan suci agama Buddhis gitu. Jadi Katina ini merupakan salah satu uposatha yang terpenting dalam tradisi Buddhis Theravada. Katina ini dilaksanakan setahun sekali, tepatnya setelah para biku selesai menjalani masa wasa. Masa wasa tuh masa retreat atau penyepian selama 3 bulan gitu. Jadi makna utama dalam kegiatan perayaan Katina ini adalah adanya ungkapan rasa syukur dan dukungan umat Buddha kepada Sangha atas latihannya, atas disiplin, dan atas pembabaran dhamma yang dijalankan selama wasa. Jadi kesempatan istimewa ini juga bisa menjadi kesempatan istimewa untuk berdana jubah gitu, atau yang kita sebut katina ciwara. Dan kebutuhan pokok kepada Sangha tradisi ini sudah ada sejak zaman Buddha gitu. Jadi udah lama. Jadi kesempatan istimewa untuk berdana jubah dan kebutuhan pokok Sangha lainnya gitu. Jadi kegunaan makna lainnya juga untuk memperkuat hubungan harmonis antara umat awam dan komunitas Sangha. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih cara berdana kepada Sangha gitu kan, atau yang kita sebutkan Sangha dana. Jadi berdana kepada Sangha ini berarti memberikan dana gitu, yang seperti yang tadi saya bilang, antara jubah atau kebutuhan pokok Sangha seperti makanan, obat, peralatan gitu. Jadi memberikan dana kepada komunitas biku-bikuni sebagai sebuah kesatuan gitu, bukan kepada individu tertentu. Jadi tujuan utama Sangha dana ini adalah menjaga keberlangsungan kehidupan para biku yang mengabdikan dirinya pada latihan dan penyebaran dhamma. Terus juga bisa untuk mengembangkan kebajikan, kemurahan hati, dan pelepasan kelekatan dalam diri umat. Jadi jenis dana yang umum pada Katina ini ada banyak. Ada jubah Katina, ada makanan dan kebutuhan sehari-hari, ada obat-obatan, perlengkapan wihara, dana puna. Dana ini artinya uang untuk kebutuhan Sangha yang diatur secara sah dan transparan gitu oleh panitia gitu. Jadi manfaat berdana kepada Sangha ini apa sih gitu. Jadi kan dalam Buddhisme Theravada, Dhamma dana dan Sangha dana nih dianggap memiliki kualitas kebajikan yang sangat besar gitu, karena manfaatnya ini ada misalnya dari manfaat spiritual. Ini bisa melatih cita atau niat yang murni dan melepaskan ego dan kemelekatan kita. Terus juga bisa menumbuhkan sukacita atau bahasa palinya piti, ketenangan batin, welas asih, kebiasaan dan mendirikan kebiasaan untuk memberi di dalam diri kita. Terus yang ketiga ada menjadi karma baik yang kuat, karena objek dana adalah Sangha, jadi penerima yang memiliki disiplin dan sila tinggi. Terus kedua ada manfaat sosial. Manfaat sosial ini seperti mendukung keberlangsungan pembabaran dhamma, menjaga keharmonisan antara umat awam dan monastik, terus juga menguatkan komunitas Buddhis. Terus untuk manfaat pribadi, jadi sangat berdana ini juga menumbuhkan manfaat kepada diri kita sendiri sebagai pemberi, yaitu apa? Jadi yang menumbuhkan rasa bersyukur, berkelimpahan dan kebahagiaan. Terus juga bisa membantu mengikis kikir atau macaria dan meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Terus secara umumnya tata cara berdana kepada Sangha nih seperti ini. Yang pertama nih menyiapkan dana. Jadi siapkan barang atau dana materi sesuai kebutuhan Sangha. Terus jika contohnya berupa makanan, jadi pastikan makanannya ini bersih dan pantas gitu ya untuk kepada Sangha. Jadi kalau misalnya berupa jubah atau perlengkapan gitu, pastikan berkualitas baik dan tidak berlebihan. Nah yang kedua, niat dan sikapnya saat kita berdana. Jadi kita harus datang dengan hati yang tenang, penuh metta dan pikiran yang bersih gitu. Jadi saat memberi arahkan dengan niat bahwa semoga dana ini bermanfaat bagi Sangha dan menambahkan kebajikan saya. Terus yang ketiga ada menyerahkan dana. Jadi dalam upacara formal, umat ini menyerahkan dana kepada wakil Sangha atau panitia. Terus para biku menerimanya sebagai Sangha disesa, atau artinya untuk Sangha, bukan untuk pribadi. Terus biasanya didahului atau diikuti dengan
pembacaan parita. Jadi kalau dalam situasi non upacara biasanya tuh letakkan dana di tempat yang ditunjukkan oleh panitia, terus tidak memberikan dengan cara menyentuh langsung tubuh biku, karena salah satu sila untuk biku seperti itu, kita tidak boleh menyentuh tubuh biku. Nah, jadi yang keempat, penutup. Jadi setelah dana diterima, sangha biasanya memberikan anumodana atau ucapan berkat dan penghargaan atas kebajikannya. Jadi umat ini melakukan namaskara atau sujud sebagai tanda penghormatan.